Shalom saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel kita. Kiranya teman-teman semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Adalah masalah persoalan, Tuhan memberi jalan keluar. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, saya tidak akan membacakan untuk kita sekalian. Nanti saudara silahkan baca di Alkitab masing-masing. Nah, dalam pasal yang sama, yaitu di Injil Lukas pasal 15, menyampaikan kepada kita sekalian mengenai 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan bagian ini adalah merupakan bagian yang akan saya bahas pada saat ini. Nah, ada 3 tokoh penting yang akan kita lihat di sini, yaitu anak bungsu, anak sulung, dan bapak. Nah, dalam narasi ini dimulai dengan permintaan anak bungsu kepada bapaknya untuk membagikan harta milik ayahnya yang merupakan bagian darinya. Artinya dia meminta warisannya kepada bapaknya. Nah, yang menjadi latar belakang dari teks ini adalah secara historis adalah ketika Yesus mengajar kebenaran rohani yang berhubungan dengan kerajaan Allah kepada para pemungut cukai, pemungut pajak, orang miskin, orang buta, pengemis, dan orang berdosa. Nah, di mata orang Farisi dan ahli Taurat, para pemungut cukai menjual diri mereka kepada Romawi dan menjadi pemungut cukai dan menjadi pengecut bagi bangsa mereka sendiri. Dan mereka mengalami kerusakan moral. Orang-orang seperti ini telah memisahkan diri mereka dari komunitas bangsa Yahudi dan mati secara rohani. Nah, para ahli Taurat dan Farisi tidak tertarik untuk membawa orang-orang demikian supaya mereka memiliki relasi yang baik dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus mengecam mereka. Itu misalkan saudara baca di dalam Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28, atau mulai Matius pasal 23 itu sangat jelas di sana. Nah, dari ayat 11 sampai 20a itu menceritakan mengenai keadaan sang anak bungsu ketika ia pergi dari rumah bapaknya. Kemudian di ayatnya yang ke-20b sampai 24 menceritakan tentang bagaimana bapaknya menyambut anak yang hilang. Lalu dan bagian terakhir itu ayat 25 sampai 32 itu menceritakan mengenai tanggapan anak sulung mengenai anak bungsu dan terhadap sang bapak. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu mengenai anak bungsu. Nah, setelah sang bungsu menerima harta yang merupakan bagian dari miliknya, maka beberapa hari kemudian ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghabiskan harta miliknya dengan berfoya-foya, dan setelah hartanya habis, maka timbul kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan.
dan menyuruhnya pergi ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas makanan yang mau diberikan kepada babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya. Bayangkan bahwa dia mau makan makanan babi saja pun itu tidak boleh, tidak diizinkan. Ia ada di dalam keadaan yang sulit, yang sangat tersulit ketika ia pergi jauh dari ayahnya. Bahkan untuk memakan makanan babi saja tidak bisa. Nah, pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan adalah bahwa mengapa tidak ada yang menghubungi keluarga anak bungsu ketika ia sedang jatuh miskin, sehingga ayahnya dan saudaranya dapat mengirim sesuatu kepadanya atau mencarinya atau menjemputnya kembali. Dan itu tidak mungkin adalah merupakan ungkapan kasih dari orang tua. Tetapi yang kita temukan dalam teksnya terbalik. Bapak tidak berusaha membawa anaknya kembali, seperti yang kita lihat di dalam dua perumpamaan sebelumnya, yaitu seorang gembala berusaha mencari dombanya yang hilang saat itu, dan seorang wanita berusaha menyapu lantai untuk menemukan dirham yang hilang itu. Bapak ini mempunyai pilihan lain. Ia mengundang anaknya untuk masuk dan menikmati sukacita bersama. Nah, dari keadaan itu ia menyadari betapa banyak orang upahan bapaknya yang melimpah makanannya, tetapi di sana ia mati kelaparan. Kemudian ia berkata bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Perhatikan bahwa anak bungsu ini menyadari bahwa dosa yang ia lakukan bertentangan dengan Allah dan manusia. Kemudian dilanjutkan bahwa aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku salah satu dari orang upahan Bapa. Ia menyadari bahwa untuk terlepas dari keadaan yang demikian hanyalah kembali kepada Bapa. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melihat mengenai sang ayah. Pada bagian B di ayat 20, ketika anak bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dia lalu menciumnya. Perhatikan bahwa hanya oleh belas kasihan ayahnya menerimanya kembali. Ia mengaku bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya berkata kepada hambanya, lekaslah bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin di jarinya dan sepatu pada kakinya. Sikap dari sang bapa adalah menerima kembali anaknya. Nah, dan kalau kita lihat pada saat itu, cincin merupakan tanda kekuasaan dan pengenaan sepatu merupakan pengembalian status sebagai budak menjadi anak bapa. Sebab pada masa itu para budak tidak memakai sepatu. Kemudian sang ayah melanjutkan bahwa ambillah anak lembu tambu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kita mungkin dapat mengajukan pertanyaan bahwa jikalau saja sang ayah tahu anak bungsu sedang melarat dan akan kembali kepadanya, maka ia pasti selalu menunggu jikalau kapan-kapan anaknya akan kembali kepadanya. Jadi ada pelajaran rohani yang kita bisa lihat dari bagian ini, bahwa jikalau seseorang jauh daripada Tuhan, dia tidak boleh menyusahkan dirinya, tetapi dia harus bertobat dan kembali kepada Tuhan.
sebab Tuhan selalu menunggu barang siapa yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Nah, dan yang ketiga adalah mengenai anak sulung. Ketika ia kembali dari ladang dan dekat rumah, kemudian mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, dan kemudian ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, apa arti semuanya ini? Kemudian sang hamba menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung dan tidak mau masuk. Kita kemudian melihat karakter dari sang bapa, yaitu keluar dan menyambut juga anak sulung. Ia memperlakukan mereka sama, tetapi anak sulung tidak menginginkan perlakuan yang sama. Dia melampiaskan kemarahannya sama bapaknya, meskipun bapaknya sudah memberi alasan kepadanya. Nah, dia menganggap dirinya benar ini dan melihat dirinya sebagai seorang hamba dan bukan lagi seorang anak. Dengan mengatakan bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, dia tidak mengerti apa arti seorang anak sehingga gagal memahami ayahnya. Dia menuduh bapaknya tidak pernah memberikan kepadanya seekor kambing untuk disembelih dan berpesta bersama teman-temannya. Sebaliknya, untuk saudaranya yang pemboros, lembu tambun yang disembelih, perkataan tajam dan menyakitkan, dia menolak menyebut bapaknya sebagai bapak dan menyebut saudaranya sebagai saudara. Dengan lontaran nada yang tidak seharusnya dikatakan oleh sang anak kepada bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama dengan para pelacur, telah kembali tanpa menyadari anak sulung ini menyakiti hati bapaknya sebagaimana yang dilakukan oleh sang bungsu. Sang ayah menghadapi anak yang bungsu seperti anak yang sulung. Tetapi baik sulung maupun bungsu, keduanya adalah anak bapaknya. Dan bapaknya berbicara kepada anak sulung seperti anak yang bungsu. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ia mengajarkan status seorang anak yang menjadi ahli waris. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini tidak sedang berbicara mengenai perasaan saudara dan saya. Jadi jikalau kamu mempunyai seorang ayah yang demikian nyatanya, perumpamaan ini merupakan gambaran tentang orang-orang yang terbuang secara moral pada zaman mereka. Jadi di sini tidak berbicara mengenai kehidupan nyata, mengenai seorang keluarga yang perlakuannya seperti ini dan itu. Kalau saudara punya saudara yang perlakuannya seperti itu, lalu dia pergi memboroskan segala sesuatu yang merupakan warisan kepadanya, lalu dia kembali dan diperlakukan seperti ini. Ketika saudara diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, saudara akan marah. Tetapi hal ini tidak berbicara mengenai itu. Makanya saya katakan bahwa bagian ini tidak berbicara mengenai perasaanmu dan perasaanku. Nah, jadi jangan
saudara pura-pura melakukan segala suatu pelanggaran, kemudian mengutip bagian ini, lalu berkata bahwa harus menerima sebagaimana apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi ingat bahwa teks kitab suci tidak mengizinkan bagi siapapun untuk mengatakan demikian atau berkesimpulan demikian. Nah saudara, para pemungut cukai dan orang berdosa adalah orang-orang asli Yahudi. Karena pekerjaan mereka diasingkan dari komunitas agama, tidak menganggap mereka sebagai sahabat. Mereka dianggap mati secara rohani dan merupakan orang hukuman Allah karena mereka sudah tidak memiliki keistimewaan lagi, sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi mereka, para pemungut cukai dan orang berdosa, dalam gambaran anak yang hilang, menyadari keadaan mereka dan ingin kembali kepada orang tuanya. Dapatkah, jadi maksud Yesus adalah begini, dapatkah seorang pemungut cukai dan orang berdosa melakukan hal yang sama dan kembali? Pertanyaan yang Yesus ajukan adalah demikian. Apakah yang terjadi jikalau orang yang kamu anggap berdosa, para pemungut cukai yang terbuang secara rohani itu kembali dan bertobat? Tidak ada salahnya. Malah seharusnya mereka bersyukur, mereka bersuka cita dan menerima kembali. Nah dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan kasih Bapa terhadap anak-anaknya, supaya kita melihat bahwa kasih Allah tidak terbatas. Supaya kita menyadari bahwa dosa adalah dosa dan merupakan perlawanan terhadap Allah. Mungkin saudara bisa dapat lihat di dalam Mazmur pasal 51, di mana ketika Daud melakukan perzinahan dengan Bathsheba, tetapi pada akhirnya ia menyadari dan ia berkata, terhadap engkau sajalah dan terhadap engkau dan terhadap hukum aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap salah atau jahat. Dan sikap Bapa dalam perumpamaan ini adalah gambaran pengampunan Allah kepada orang berdosa yang mau bertobat. Sama seperti Bapa berkata kepada hamba-hambanya, marilah kita makan dan bersuka cita. Demikian juga Allah dan para malaikat akan bersuka cita, akan bersukaria atas satu orang berdosa yang bertobat. Sama seperti perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Semua tetangga bersukaria karena domba yang satu yang hilang itu telah ditemukan dan dirham yang hilang itu ditemukan juga. Demikian juga anak bungsu yang hilang. Anak sulung diundang untuk bersukaria dan bergembiralah. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita sekalian mengenai kasih Allah yang tulus, bukan hanya kepada orang berdosa, tetapi juga kepada anak-anaknya yang taat. Yesus mengajak kita untuk bersukaria karena ada jiwa baru yang bertobat. Perumpamaan ini tentang anak yang hilang mengajar kepada kita transformasi Injil yang menyelamatkan. Jadi saudara, kita harus bersuka cita jikalau ada orang yang datang kepada Tuhan, yang mau menjadi pelayan Tuhan, yang nantinya akan menjadi berkat dan membawa orang kepada terangnya Injil. Nah saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebab kita diajarkan untuk selalu dan selalu memberitakan Injil, supaya tidak ada pembatasan antara yang kaya dan yang miskin. Sebab anugerah Allah datang kepada kita sekalian di hadapan Tuhan, tidak ada yang kaya dan yang miskin, semuanya rata, yaitu sama-sama
membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Saudara saya yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, tugas dan tanggung jawabmu adalah membawa orang kepada terang Injil. Jangan kamu menjadi penghalang untuk orang datang kepada Yesus Kristus. Harus menjadi berkat. Jangan melalui kehidupanmu orang jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah melalui hidupmu orang semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Shalom.